Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sairisa. Saya dari Fakultas Teknik Informatika NPM 2022-4350-2786. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai website sistem penilaian kegiatan lingkungan di RW 01 Desa Sukamana, wilayah Jonggol, menggunakan metode Simply Additive Weighting. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Buka examnya. Oke, setelah kita buka, lalu kita nyalakan ya teman-teman untuk examnya, Apache-nya dan MySQL-nya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur database-nya ya teman-teman. Oke, kita buka database-nya terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita bisa melihat database-nya yaitu drag3286_rw. Nah, oke, kita buka. Nah, di sini untuk strukturnya sendiri itu ada 5 ya teman-teman, 5 tabel. Yang pertama tabel jenis kegiatan, yang kedua itu kriteria penilaian, yang ketiga itu penilaian, yang keempat itu user, dan yang terakhir, yang kelima yaitu warga valid ya teman-teman. Oke, kita buka tabel jenis kegiatannya. Oke, di sini teman-teman kita bisa melihat ada namanya ID ya teman-teman, ID yang berisikan ID, nama kegiatan, deskripsi, status, dan tanggal submitnya ya teman-teman. Nah, nanti di sini teman-teman kita bisa melihat mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lingkungan RW 01 ya teman-teman. Jadi untuk nama kegiatannya sendiri itu nanti bisa dideskripsikan dan bisa dimasukkan juga ya teman-teman. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu keamanan, yang kedua yaitu kerja bakti, yang ketiga yang terakhir yaitu pengajian rutin. Ya. Dan di sini ada deskripsinya teman-teman. Jadi bisa dideskripsikan saja kegiatannya, mengenai kegiatannya nanti langsung tampil di sini ya teman-teman deskripsinya. Dan statusnya sendiri itu bisa dipilih apakah kegiatan tersebut masih aktif atau sudah tidak aktif teman-teman, seperti itu. Dan nanti di sini ada tanggal submitnya, jadi tanggal penyimpanannya teman-teman, seperti itu. Lanjut kita ke kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian di sini ada berisi ID, kode kriteria, nama kriteria, bobotnya, serta sifatnya ya teman-teman. Jadi di sini nanti diisikan ID-nya, kodenya berapa, lanjut nama kriterianya, lalu menentukan bobotnya berapa, dan sifatnya apakah benefit, apa cost ya teman-teman. Di sini ada 8 kriteria. Kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada 8 kriteria. Yang pertama yaitu keamanan lingkungan, kebersihan dan keindahan, partisipasi warga, administrasi pelayanan, gotong royong, fasilitas infrastruktur lingkungan, inovasi pemberdayaan lingkungan, dan yang terakhir yaitu kesehatan masyarakat. Di sini kesehatan masyarakat itu jumlah kasus penyakit di lingkungan RW ya teman-teman. Apakah dia sudah menurun atau semakin meningkat, seperti itu. Dan untuk bobotnya sendiri di sini kan sudah tertera dari 0,15 sampai 0,10 ya teman-teman. Ini nanti ditentukan ya, disesuaikan saja. Untuk sifatnya, nah di sini untuk kesehatan masyarakat itu cost ya teman-teman, karena kan ini mengenai jumlah kasus penyakit, apakah dia menurun, sudah menurun atau belum, seperti itu. Sisanya benefit ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke tabel penilaian. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman ketika penilaian berlangsung itu akan masuk ke database penilaian.
Nah, database penilaian ini yang berisi ID, nama, bulan, lalu dari 8 kriteria, dan yang terakhir yaitu tanggal submitnya ya teman-teman, tanggal pengisiannya, tanggal inputannya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nama yang terlihat ya teman-teman. Nah, dan di sini juga termasuk poin-poinnya ya dari berbagai pendapat orang lain. Lanjut kita ke bagian user. Oke. Nah, di sini untuk usernya sendiri ini tabel data warga ya teman-teman. Nah, nanti saya ingatkan kembali ketika warga ingin mendaftarkan akun, silakan warga mendaftarkan dulu ke pihak RT setempat. Lalu nanti pihak RT mendata. Ketika pihak RT sudah mendata, nanti ketua RT-nya akan menyampaikan ke ketua RW. Nah, nanti ketua RW-nya langsung memasukkan username, nama, langsung ke alamatnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti di tabel user ini untuk tabel pendaftarannya ya teman-teman, yaitu ada ID, username, password, terus untuk tanggal submit, role-nya itu dia apakah admin atau user. Lanjut ke pin keamanannya, itu pin keamanannya itu bebas ya teman-teman, seperti itu. Nanti setelah ketua RW sudah memasukkan data di data warga, baru nanti user bisa langsung registrasi akun, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu warga valid ya teman-teman, tabel warga valid. Nah, di sini tabel warga valid ini yang berisi data warga ya teman-teman, dari berbagai RT, dari RT 1 hingga RT 7, seperti itu. Nah, nanti Pak RW yang mendata di sini ya teman-teman, di website. Nah, nanti akan tersimpan di database table warga valid, seperti itu. Nanti setelah sudah didata, baru nanti langsung bisa registrasi akun. Nah, untuk warga valid ini ada beberapa, yaitu ID, nama warga, alamat rumah, status warga, dan tanggal terdaftarnya teman-teman, seperti itu. ID-nya ya teman-teman, di sini ada nomor ID-nya, lalu ada nama warganya, lalu ada alamat lengkap ya, alamat rumah itu secara lengkap. Habis itu ada statusnya itu warga tetap, bisa dipilih ya teman-teman, nanti ada warga tetap, warga tidak tetap, atau ngekos kontrak ya teman-teman. Dan di sini ada tanggal terdaftarnya, itu nanti sesuai inputannya ya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah database kita sudah selesai semua ya teman-teman, kita lanjut ke websitenya. Oke, kita buka localhost ya teman-teman, websitenya sendiri kita buka. Nah, di sini sudah terlihat tampilan login ya teman-teman. Nah, di sini nanti untuk loginnya itu tinggal mengisi username sama passwordnya ya teman-teman, jika sudah mendaftarkan akunnya ya teman-teman. Nah, ini untuk halaman daftarnya teman-teman. Nanti untuk warga bisa mengisi username ya, mengisi username, password, PIN pemulihan, dan kode akses petugas. Jika bukan petugas, tidak perlu diisi ya teman-teman. Jadi di sini hanya username, password, dan PIN pemulihannya saja. Oke. Nanti ketika sudah diisi, itu langsung klik daftar sekarang. Nah, nanti setelah klik daftar sekarang akan dilanjut ke halaman login. Nah, di halaman login ini sesuaikan ya teman-teman username-nya
dengan menggunakan nama lengkap ya, dan passwordnya silakan diisi. Jika lupa password, langsung saja masuk ke halaman lupa password ya teman-teman. Nah, nanti di sini di halaman lupa passwordnya sendiri tinggal isi aja username yang sudah didaftarkan ya teman-teman, dengan menggunakan alamat dengan nama lengkap ya teman-teman. Nama lengkap, PIN keamanannya diisi, sesuaikan, lalu bikin password baru dan konfirmasi password. Baru klik reset password. Nanti tinggal kembali ke halaman login seperti itu. Oke. Di sini kita masuk ke halaman warga dulu ya teman-teman. Saya masuk dulu ke halaman warga. Oke. Kita klik masuk sekarang. Oke. Di sini untuk halaman warganya ya teman-teman, sudah ada nama warga, bulannya sudah sesuai dengan bulan yang sekarang ya. Untuk bulannya ini tidak bisa memilih, jadi bulannya itu udah otomatis memilih sendiri ya teman-teman, sudah otomatis dari websitenya. Jadi tidak perlu repot harus mencari bulannya. Seperti itu. Dan di sini sudah ada keterangannya teman-teman untuk skala penilaiannya dari poin 1 sampai poin 5 itu ada catatannya. Yang pertama, poin 1 itu sangat buruk, yang kedua itu buruk, yang ketiga itu cukup, yang keempat itu baik, dan poin 5 itu sangat baik sekali. Nah, di sini sudah ada pilihan ya dari 8 kriteria. Sudah ada poinnya juga dari 1 sampai 5. Itu nanti warga tinggal mengisi ya. Dari 1 sampai 5 warga tinggal mengisi saja, teman-teman. Jadi nanti ini dipilih ya sesuai dengan pendapat dari masing-masing warga. Setelah diisi semua, lalu tinggal klik kirim penilaian. Nah, setelah kirim penilaian nanti di sini ya akan muncul ya teman-teman penilaiannya. Ada rata-rata bulan ini, skor tertinggi, skor terendah ya teman-teman. Ini diperuntukkan untuk RT-nya. Mana RT yang skornya tertinggi dan mana RT yang skornya terendah. Lalu di sini ada RT yang dinilai, ada 7 RT. Jadi di sini kita bisa melihat poinnya, misalkan RT 1 sudah dinilai dari 15 warga dan inilah skornya. Bisa di next juga ya. RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel ranking RT-nya teman-teman untuk bulan Juli 2026. Dan di sini nanti akan ditotal semuanya setelah warganya mengisi ya, 15 warga mengisi, nanti ditotal di sini. Nah, nanti Pak RW dan warga juga bisa melihat ya teman-teman. Warga di sini bisa melihat update terbarunya seperti apa. Seperti itu. Ini dari RT 5 ya untuk peringkat pertama. Yang kedua itu RT 6, yang ketiga yaitu RT 4. Seperti itu. Dan di sini skornya, lalu ada statusnya ya teman-teman. Seperti itu. Untuk visualisasi hasil penilaiannya, nah di sini ada grafiknya teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk kontribusi terbobot per kriteria bulan Juli 2026. Mana kontribusi yang tertinggi ya teman-teman dari 8 kriteria. Contoh di sini misalkan keamanan lingkungan nih tertinggi ya teman-teman. Jadi dia berwarna hijau. Misalkan kontribusinya sedang, dia akan berwarna kuning. Jika kontribusinya rendah, itu berwarna merah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada trend score. Untuk perhitungannya ya teman-teman, ini grafiknya. Di sini kita lihat dari bulan Juni ya sampai bulan Juli itu
ada perbandingan ya teman-teman, jadi nanti warga bisa melihat sendiri untuk updateannya. Lalu di sebelah kanan sini ada skor rata-rata tahunan, jadi per tahunnya itu bisa dilihat di sini, misalkan dari tahun 2026 ke tahun 2027 misal, atau dari tahun 2025 ke 2026 itu bisa seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke logout ya teman-teman. Nanti setelah warga mengisi, misalkan sudah melihat, sudah tahu updateannya seperti apa, bisa langsung logout saja seperti itu. Oke, itu tadi untuk halaman warganya teman-teman. Lanjut kita masuk ke halaman petugas RW-nya. Oke, di sini saya menuliskan alamat lengkapnya dulu. Untuk nama lengkapnya sendiri itu sesuai ya yang di data warga, jadi nama lengkapnya harus sesuai. Lalu passwordnya kita isi. Nah, tinggal kita klik masuk sekarang. Oke, di sini sudah terlihat ya, di bagian atas ada 4 menu ya teman-teman. Yang pertama yaitu penilaian, yang kedua itu data warga, yang ketiga itu kelola kriteria, yang keempat yaitu kelola kegiatan. Oke, di sini sudah ada judulnya teman-teman nih. Selamat datang Andrian Serisa, mari bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik. Nah, di sini nanti tugas RW sudah disajikan oleh tabel penilaian terbaru ya, dari bulan Juni. Ini kita bisa scroll juga. Ini ada beberapa warga ya teman-teman. Nah, di sini nanti bisa di scroll aja dari bulan Juni 2026, dan yang atas ini untuk penilaian terbaru di bulan Juli seperti itu. Lalu tugas RW bisa mencetak ya. Di sini sudah ada cetak satuan, cetak individu maupun cetak laporan tabel. Ya. Di sini kalau ingin mencetak individu tinggal pilih aja warganya. Misalkan kita pilih warganya yaitu Pak Agus Prasetyo ya. Kita pilih bulannya yaitu bulan Juli. Nah, tinggal kita klik cetak satuan. Nah, nanti ini akan di convert ya ke PDF ya. Jadi datanya ini nanti bisa langsung masuk ke PDF. Nah, nanti PDF-nya ini bisa langsung di print atau langsung di save ya, disimpan di storage ya, penyimpanan. Ini bisa langsung di save. Kita coba save. Nah, seperti ini. Nanti bisa langsung di save aja ya teman-teman, misalkan di dokumen. Nah, tinggal kita klik save saja. Oke. Untuk PDF-nya sudah tersimpan ya teman-teman di file dokumen tadi. Ini sudah di-download juga. Kita bisa lihat di folder, misalkan folder. Nah, sudah terlihat ya teman-teman di sini data warga. Kita buka. Oke, sebentar. Sorting. Nah, di sini sudah terbuka ya PDF-nya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, sesuai ya. Ini langsung hasilnya PDF ya. Ini bisa langsung di print ya jika perlu laporan ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke,
cetak data warga secara individu sudah selesai, baru kita cetak laporan. Misalkan Pak RW memerlukan data yang sekarang, misal pingin semuanya dicetak, itu bisa banget. Jadi tinggal kita scroll aja, pilih bulannya. Misalkan bulan Juli ya, kita cetak laporan tabel penilaian. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, bisa langsung di save ya. Dan di sini juga sudah berbentuk format PDF, jadi bisa langsung di print atau mau disimpan dulu di dokumen bisa. Oke, nah di sini seluruh warga ya teman-teman dari bulan Juli. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, sebentar. Nah, di sini ya teman-teman, tuh sudah ada 105 warga ya teman-teman. Langsung semuanya ya tercetak, dan di sini sudah ada parafnya ya. Dan untuk keterangan kriterianya sudah ada ya teman-teman, jadi bisa dilihat nantinya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, sama persis kayak cetak individu ya tadi. Oke, kita masuk lagi ke webnya. Nah, di sini tadi sama ya teman-teman, seperti halaman warga sudah ada tabel ranking RT-nya juga. Terus di sini sudah ada informasinya untuk rata-ratanya, skor tertinggi, terendah, dan RT yang dinilai, total dari RT yang dinilai. 7 RT ya teman-teman. Oke. Untuk visualisasi ya sama seperti di halaman warga. Untuk kontribusinya, terus untuk trend skornya dari bulan ya, bulan Juni ke bulan Juli. Lalu di sini ada perkembangan tahunnya ya, tahun 2026 sekarang. Nah, oke, kita lanjut masuk ke halaman data warga. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, sebentar. Untuk halaman data warga ini nanti tugas RW bisa langsung masukkan nama warga, alamat rumah, dan statusnya bisa dipilih ya. Di sini ada warga tetap, kontrak, atau ngekos ya. Dan nama warganya siapa, nanti alamat rumahnya secara lengkap, lalu pilih statusnya. Oke. Jika sudah, langsung tambah warga seperti itu. Oke, lanjut ke bagian. Oke, di sini ada tabel daftar warga ya teman-teman. Jadi nanti semisal sudah ditambahkan warganya, itu langsung masuk ke tabel daftar warga. Nah, nanti di sini sudah ada nomornya, nama warganya, alamat lengkapnya, statusnya ya, apakah dia warga tetap, kontrak, atau ngekos. Dan di sini ada tanggal submitnya, tanggal terdaftarnya. Lalu, nah di sini ada tambahan status akun. Jadi misalkan warganya belum registrasi akun, nah di sini nanti ada terlihat status akunnya, dia sudah terdaftar atau belum. Misalkan belum, dia berarti tidak terdaftar. Tapi kalau sudah mendaftarkan akunnya, berarti dia sudah daftar. Seperti itu ya teman-teman. Nanti daftarnya itu diregistrasi seperti itu. Oke, lanjut. Kita di sini sudah ada tombol cetak, edit, dan hapus ya teman-teman. Jadi di sini sama tadi formatnya PDF. Ketika kita cetak itu bisa langsung disimpan, atau mau langsung di print itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini seperti ini untuk suratnya. Lalu di sini kita bisa mengedit ya teman-teman.
edit nama warganya atau alamat rumahnya atau warganya, status warganya itu apakah dia tetap atau mungkin dia ngontrak, bisa diperbarui. Langsung diklik saja perbarui data warga. Setelah diperbarui, kita klik kembali ke daftar warga. Nah, nanti akan tersimpan di sini ya teman-teman. Tuh. Dan kalau ingin dihapus bisa langsung dihapus, bisa tinggal klik saja hapus. Nanti dia akan langsung menghapus nama warganya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita lanjut ke bagian kelola kriteria. Nah, di sini kelola kriteria ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di database. Sini nanti ada kodenya, tinggal dimasukkan kodenya, nama kriterianya apa, tinggal disesuaikan nilai bobotnya. Untuk kategorinya sendiri itu otomatis ya. Jadi sesuai dengan namanya, misalkan seperti kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini kan mengenai jumlah kasus penyakit lingkungan. Otomatis dia harus cost. Karena apa? Kategorinya dia menurun kan. Biaya itu kan berarti dia menurun. Jika dia menurun berarti kan sangat bagus ya. Nah, kalau naik berarti kan otomatis dia nggak bagus. Seperti itu. Di jumlah kasus penyakit lingkungan bisa dilihat apakah dia menurun, apakah dia makin melonjak tinggi, seperti itu. Nah, nanti di sini tinggal tambah kriteria. Langsung tersimpan di tabel daftar kriteria. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman 8 kriteria, nama kriterianya, nilai bobotnya berapa. Nah, nanti di sini ada total nilai bobotnya. Misalkan dia sudah sesuai, dia langsung statusnya sesuai, ideal. Ya, seperti itu. Kategorinya sendiri ya tadi. Dan di sini bisa langsung diedit ya. Kita klik edit. Nah, editnya ini bisa dari kodenya kita ubah nama kriterianya, lalu nilai bobotnya berapa, misal mau diatur lagi bisa. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, untuk kategorinya itu udah otomatis seperti itu. Nanti kalau sudah selesai baru simpan perubahan, seperti itu. Kalau mau dihapus bisa langsung dihapus seperti biasa, nanti klik hapus, langsung dia akan menghapus ya, sistem akan menghapus dari penyimpanan database, seperti itu. Oke, lanjut ke halaman kelola kegiatan. Nah, di sini halaman kelola kegiatan ya, tadi untuk kegiatan sendiri ya, dari lingkungan RW ya teman-teman. Untuk nama kegiatan itu disesuaikan aja. Nanti nama kegiatannya, kegiatan yang sekarang ya, yang lagi dilakukan, seperti itu dimasukkan saja. Deskripsinya tinggal dideskripsikan saja sesuai dengan kegiatannya. Lanjut ke statusnya, apakah dia aktif atau tidak aktif. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan dia aktif, ya udah kita pilih aktif. Kalau dia statusnya tidak aktif, tinggal pilih tidak aktif. Seperti itu. Oke, setelah terisi semua, lanjut tambah kegiatan. Nanti di tabel sini akan menambahkan ya. Sini misalkan nomor 4 tentang misalkan ronda, seperti itu, atau mungkin kerja bakti. Ya, di sini sudah ada ya kerja bakti di nomor 2. Nama kegiatannya kerja bakti, deskripsinya yaitu kegiatan kerja bakti ini sedang diberlakukan untuk menjaga lingkungan tetap terjaga, seperti itu. Nah, nanti di sini statusnya aktif ya teman-teman. Nanti disesuaikan saja. Baru di sini bisa teman-teman melakukan cetak ya. Jadi tinggal pilih aja mana yang mau dicetak kegiatannya. Seperti biasa, formatnya sama PDF. Ini bisa langsung di print atau mau langsung disimpan di storage penyimpanan, itu bisa banget seperti itu. Tinggal save aja ya.
Di sini bisa diatur juga. Oke, kalau mau di print langsung bisa, atau mau di save dulu ke PDF bisa juga seperti itu. Jika ingin dihapus, tinggal klik hapus. Nanti sistem akan menghapus untuk nama kegiatan yang ingin dihapus seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman ada tambahan sedikit untuk laporan ranking RT ya. Ini sama tadi di halaman penilaian ya, penilaian petugas RW dan halaman warga sama ya. Cuma di sini dibedakannya yaitu untuk bagian tabel ranking RT-nya. Nah, di sini kita bisa melihat detail nilainya ya, dari 15 warga siapa saja yang memberikan nilai. Terus skornya juga bisa terlihat di sini. Lalu ini untuk nilai totalnya ya, teman-teman. Oke. Nah, nanti tugas RW juga bisa langsung mencetak tabel ya, tabel ranking RT-nya. Oke, seperti ini. Dia dalam bentuk format PDF juga, bisa disimpan juga di penyimpanan storage dokumen, atau mau di print langsung bisa ya. Nah, di sini jika petugas RW-nya memerlukan laporan ya untuk rankingan, bisa langsung di print, nanti bisa langsung didiskusikan oleh setiap ketua RT-nya masing-masing seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke halaman. Oke ya, jika sudah bisa langsung lapor ya teman-teman. Kita keluar. Oke, sudah selesai untuk penjelasan simulasi website ya tentang sistem penilaian kegiatan lingkungan di RW 01 Desa Sukamana, wilayah Jonggol, menggunakan metode Simple Additive Weighting. Semoga website ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bermanfaat untuk tugas RW juga ya, memudahkan ya dalam penilaian lingkungan. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.